Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Google Form untuk membuat soal ujian online. Yang pertama sekali langsung saja buka browser, boleh apa saja, kemudian klik Google Dokumen. Nah, bentar ya. Nah, setelah tampil Google Dokumen seperti ini, langsung login. Pada menu awal Google Dokumen, di bagian pojok kiri ini ada yang namanya beberapa pilihan seperti dokumen, spreadsheet, slide, dan formulir. Kita pilih formulir. Kemudian pilih menu kosong. Nah, selanjutnya ini adalah formulir yang belum memiliki judul yang akan kita ubah menjadi formulir kita. Di bagian judul, kita bisa mengubahnya misalnya ujian semester Gasal. Nah, pada bagian deskripsi formulir ini bisa kita isi deskripsi atau bisa kita kosongkan. Di sini ada option untuk mengisi alamat email. Jika kita tidak membutuhkan email, bisa kita ubah setelannya. Di sini langsung kita uncheck list yang kumpulkan alamat email lalu kita simpan. Nah, nanti akan seperti ini. Pada pertanyaan pertama, akan lebih baik kita meminta siswa untuk memasukkan password. Nah, untuk password ini kita pilih option jawaban singkat. Nah, di sini ada validasi respon telah ditambahkan. Jadi untuk mengambil validasi respon ini ya, untuk menetapkan password nantinya di bagian sudut sini, ambil validasi respon. Nah, di sini sudah ada. Langsung saja kita edit. Misalnya optionnya kita mau teks passwordnya. Contohnya passwordnya Geo001 misalnya. Nah, jika siswa kita salah memasukkan password Geo001 ini, nanti ada teks kesalahan khusus. Misalnya password salah. Oke. Dan aktifkan wajib diisi supaya siswa yang tidak mengisinya nanti akan diingatkan bahwa dia belum mengisi. Oke? Nah, pada pertanyaan selanjutnya bisa kita tambahkan pertanyaan dengan klik tombol di sini. Kemudian pertanyaan ini bisa kita isi dengan nama. Masih dengan jawaban singkat. Kemudian aktifkan wajib diisi supaya diingatkan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kelas. Nah, untuk kelas kan banyak kelas-kelas yang ingin mengikuti ujian, sehingga pilih di sini drop down atau turun ya, turun naik. Opsi 1 misalnya X is 1, opsi 2 X is 2, opsi 3 X Mia 1 dan X Mia 2. Nah, misalnya seperti ini ada beberapa kelas yang harus dipilih oleh anak-anak dan juga aktifkan wajib diisi. Oke, setelah membuat halaman pertama yang berupa password, nama, dan kelas, klik di bagian tambahkan bagian ini untuk membuat bagian kedua. Jadi di bagian kedua ini bisa kita tambahkan misalnya isilah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Oke. Nah, di bagian deskripsi ini bisa kita kosongkan, bisa kita isi juga. Nah, selanjutnya klik di menu setelan. Itu di menu setelan umum ya. Jika kita ingin membatasi ke satu tanggapan saja, klik centreng. Jadi checklist ini berguna untuk siswa hanya boleh melogin satu kali saja untuk mengikuti ujian. Jika kita membiarkan siswa untuk mengikuti ujian beberapa kali, maka tidak perlu dibatasi tanggapannya. Nah, di sini kita batasi tanggapannya. Kemudian di bagian presentasi itu kita aktifkan acak urutan pertanyaan supaya antara satu siswa dengan siswa lainnya tidak mendapatkan nomor pertanyaan yang sama. Nah, sedangkan di bagian kuis itu bisa kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Oke. Jadi untuk responden atau siswa kita yang dapat dilihat oleh siswa kita itu bisa kita tampilkan optionnya. Misalnya pertanyaan yang tak terjawab ya, kita berikan option terlihat untuk siswa kita.
Kemudian jawaban yang benar kita nonaktifkan saja dan nilai poin. Jadi siswa kita bisa langsung melihat berapa poin yang ia dapatkan terhadap tes yang telah ia laksanakan. Kemudian di sini klik simpan. Oke. Nah, di sini kan isilah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Itu artinya kita akan melakukan pertanyaan di sini, akan memberikan beberapa pertanyaan di sini dengan menambahkan pertanyaan. Jadi di sini ada pertanyaan yang pertama. Di sini saya sudah menyediakan beberapa kumpulan soal untuk ujian semester Gasal. Nah, di bagian pertanyaan pertama ya, ada kita kopikan langsung. Kita kopikan langsung ya dengan klik copy atau Ctrl F di keyboard kita. Kemudian kita copy pertanyaannya ke sini. Nah, opsi nomor ini kita hapus supaya nantinya pertanyaan diacak dan siswanya itu akan langsung menjawab soal acak. Jadi tidak perlu lagi nomor ya. Untuk jenis soal choice, kita pilih pilihan ganda. Di sini ada beberapa opsi untuk pilihan, misalnya yang A langsung kita copy, Ctrl C, dan kita copy ke sini Ctrl F. Nah, juga sama dengan pertanyaan, kita hapus option A-nya. Nah, selanjutnya tambahkan opsi. Nah, teman-teman bisa mengcopy satu persatu ataupun sekaligus jawaban ini, tetapi dengan syarat harus dihilangkan terlebih dahulu nomor ABCDE-nya ini. Kebetulan di sini saya memakai numbering, jadi langsung saya nonaktifkan numbering saya seperti ini. Jika teman-teman tidak memakai numbering, maka hapus dulu nomor ABCDE-nya. Langsung saja kita Ctrl C ataupun kita copy, kemudian ini kita hapus ya, kita paste. Nah, jadi akan sekaligus masuk pertanyaannya. Nah, jawabannya. Jadi jawabannya akan sekaligus masuk seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin menampilkan jawaban langsung, memberikan poin kepada soal kita ini, klik di bagian kunci jawaban. Nah, di sini kita masukkan poin misalnya 20 untuk soal ini. Oke, poin. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan jawaban yang benar. Misalnya ini jawabannya A, ya. Jadi langsung kita klik tambahkan, masukkan jawaban yang benar. Simpan. Oke, seperti itu. Selesai. Nah, ini bisa kita aktifkan wajib isi atau tidak kita aktifkan wajib isi. Selanjutnya di pertanyaan kedua, di sini pertanyaannya itu kita lakukan dengan langkah yang sama. Ini dengan mengcopy pertanyaannya dan kita pastekan ke Google Form-nya ya. Tetap kita hapus nomornya karena pertanyaan acak. Nah, selanjutnya kita hapus numeringnya ya. Langsung kita copy, Ctrl C, dan kita Ctrl V ke sini. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan kunci jawaban juga. Poinnya juga 20. Misalnya ini jawabannya A. Dan klik selesai. Oke. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, di sini teman-teman bisa melihat pertanyaan ketiga ini berbentuk gambar. Jadi langsung terlebih dahulu kita copy pertanyaan ketiga ke formnya ya dengan menghapus nomor seperti biasa. Selanjutnya untuk menambahkan gambar ini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama sekali adalah klik di bagian gambar, kemudian klik kursor kalian bagian kanan, itu ada Save as Pictures. Jadi kalian bisa menyimpan terlebih dahulu gambarnya agar bisa dimasukkan ke Google Form. Misalnya di sini saya akan simpan di bagian Pictures ya. Nah, gambarnya gambar 1 misalnya. Formatnya ini pakai format JPEG. Oke, save. Atau dengan cara yang kedua, klik di bagian pencaharian itu snipping tool. Nah, ini dia snipping tool. Nanti akan muncul seperti ini. Di bagian new, kalian klik bagian new. Kursornya akan berubah seperti ini, teman-teman.
langsung saja kita drag gambar yang ingin kita simpan. Nah, misalnya ini. Langsung seperti ini, kemudian file, save as. Nah, kita simpan. Contohnya ini gambar 2. Oke, save. Nah, setelah menyimpan gambar-gambar ini, kita kembali ke Google Form kita. Nah, di bagian soal, ini ada sudut gambar, klik di sini. Selanjutnya unggah gambar, cari ya. Nah, tadi kita simpan di picture. Di sini ada gambar 1, ada gambar 2, ya. Gambar 1 dengan cara yang pertama dan gambar 2 dengan cara yang kedua, memakai snipping tool. Pilih saja salah satunya. Kemudian kita input seperti ini. Nah, setelah gambar terinput seperti ini, kita bisa membesarkan atau mengecilkan gambar dengan mengklik di gambar, kemudian mengecilkan atau membesarkan dengan mendrag sudut ini. Oke. Nah, selanjutnya ada 3 titik di ujung sini. Ini bisa kita gunakan untuk misalnya rata tengah, ya, atau gambarnya itu rata kiri saja. Nah, selanjutnya bisa kita mengubah gambar atau ingin menghapus gambar. Oke, untuk opsi pertanyaan, untuk opsi jawaban, sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita hapus numbering, kemudian kita copy atau Ctrl C, kemudian kita paste di sini, ya. Kita aktifkan kunci jawaban, poinnya masih sama 20. Jadi ini jawabannya transformasi. Klik selesai. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, pertanyaan keempat ini memiliki gambar di jawaban. Jadi cara menyimpan gambar-gambar ini sama seperti yang sebelumnya, jadi tidak saya jelaskan lagi. Langsung kita masukkan jawaban, langsung kita masukkan soalnya ke bagian tambahkan pertanyaan. Ya, kita hapus juga nomornya. Nah, setelah semua gambar ditambahkan ke opsi jawaban seperti ini, kemudian jangan lupa klik kunci jawaban. Kita tambahkan poin 20. Jawabannya opsi 2. Kemudian klik selesai. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir langsung saja kita tambahkan. Kita buka pertanyaan terakhir kita. Ya. Copy. Paste, hilangkan nomor, kemudian buka jawabannya, kita hilangkan numbering, kita copy, lalu kita paste. Nah, kita aktifkan kunci jawaban, poinnya 20. Oke, sekarang pertanyaan dari pertama hingga akhir telah selesai kita input. Nah, untuk melihat bagaimana pertanyaan kita nantinya akan dilihat oleh siswa kita, langsung kita klik pratinjau. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Contohnya misalnya kita login pertama sekali adalah password, itu tadi Geo ya. Geo 001. Nah, sekarang coba kita tes passwordnya salah. Geo 00 aja. Nah, langsung diberikan pesan khusus validasinya password salah. Jika benar, maka kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke kelas. Misalnya kelas X IPS 1, nama kita pecontoh, dan berikutnya. Di bagian berikutnya langsung diberikan opsi pertanyaan kita seperti ini. Jadi misalnya ini kita isi asal-asal saja, ya. Nih, oke.
Jadi setelah mengisi semuanya, kita tes kirim. Lalu kita bisa melihat skor kita di sini. Nah, total poin kita adalah 60/100. Seperti itu. Tapi ini baru preview ya, baru pratinjau saja. Nah, kita kembali ke formulir kita. Di sini sudah ada respon satu orang, ya, saya tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini pertanyaannya, tanggapan ini tidak dinilai. Kemudian individu, ini yang menjawab, gitu. Jadi ada yang menjawab, langsung diberikan respon kepada kita. Nah, setelah itu, bagaimana cara mengirim respon ini kepada siswa-siswi kita ataupun mahasiswa kita? Di bagian kirim, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk mengirim form kita untuk anak-anak kita. Contohnya di sini, kita kirimkan lewat email. Kita bisa mengetik email, misalnya Nurul Ahmad Estilia. Kemudian juga bisa tambahkan lagi Nurul Huda, lain sebagainya. Itu bisa kita tambahkan. Oke? Nah, tapi jika kita ingin membagikan link, maka klik di link tautan. Nah, ini bisa kita langsung kontrol copy. Atau kita salin di bagian sini. Nah, disalin ke papan. Jika kalian merasa bahwa URL ini terlalu panjang, kalian bisa mengklik perpendek URL seperti ini. Oke? Dan ini langsung bisa kita bagikan ke murid kita. Oke? Contohnya misalnya di sini kita buka, kita paste link yang sudah kita salin tadi. Nah, Anda sudah menanggapi, karena saya sudah tanggapi tadi kan. Nah, jadi langsung ini keluar. Tapi bagi siswa yang belum menanggapi sama sekali, mereka akan melihat tampilan dari Google Form kita itu seperti yang kita berikan di pertama tadi. Oke, setelah kita mengirimkan link untuk diisi oleh siswa kita, kemudian kita mendapatkan respon di bagian respon, lalu bagaimana caranya kita melihat hasil respon? Nah, di bagian ini ada tanda seperti ini, lihat respon di spreadsheet. Spreadsheet itu semacam aplikasi akuntansi ya, semacam Excel seperti itu. Jadi nanti datanya hasil respon siswanya akan diletakkan dalam bentuk tabel. Nah, ini dia contohnya. Hasil formulir respon. Nah, ini dia contohnya hasil formulir respon yang sudah terjawab ya. Tadi namanya pecontoh, kemudian dia skornya 60/100. Kita langsung tahu, misalnya si A dapat skor segini, si B dapat skor segini. Jadi, itu sangat mempermudah tugas kita dalam mendata nilai siswa. Nah, selain kita mendapatkan data hasil respon, kita juga bisa menerima pemberitahuan di email kita bahwa ada orang yang merespon form kita. Nah, di bagian tanda 3 ini klik sekali ya. Ada dapatkan notifikasi email untuk tanggapan baru. Jadi, setiap ada orang yang menjawab form kita, kita dapat email baru. Gitu. Atau kita juga bisa mendownload tanggapannya format CSV ya, format Excel. Jadi respon yang tadi seperti Google Excel tadi itu, jadi respon yang seperti tadi Google Excel itu bisa kita download langsung di download tanggapan ini. Cukup sekian tutorial dari saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.